Karena ini salah satu potensi besar menurut kita bergerak di sektor pangan, agropreneur gitu ya. Baik itu di ikan, di ayam, ataupun di pertanian, ini sangat potensial. Dengan kehadiran makan bergizi gratis, dengan kondisional sekarang, yang benar-benar sektor pangan itu lagi menjanjikan sekarang. Harapan mudah-mudahan teman-teman mungkin apapun yang mau dituju untuk sektor pertanian, peternakan itu harus dicoba dulu aja. Jangan terlalu banyak berpikir ini gimana, dicoba aja dulu. Dengan kapasitas rendah mungkin uji cobanya, dengan tolak ukur kemana pemasarannya. Biar nanti teman-teman gak kapok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Tani Link TV, perkenalkan, nama saya Ade. Saya di sini selaku owner dari Bioflokis, sekaligus ketua Pokdakan Bioflokis Mekarsari. Untuk sehari-hari, saya kebetulan sekarang menjadi seorang pembudidaya ikan. Kita berdiri untuk Bioflokis ini di tahun 2022 pada bulan Desember. Awal mula berdiri Bioflokis ini, mulanya dari hobi ya. Kebetulan dari dulu, zaman kampus itu 2014, saya sangat hobi makan ikan. 2014, kebetulan ada satu kolam, kita coba metode budidaya konvensional biasa. Nah, sampai belum berpikir nyampe ke bisnis ya. Sampai pada tahun 2022, ketemu temen bawa ikan nila itu. Nah, ikan itu setelah kita coba ternyata enak banget rasanya, dan strukturnya sendiri dari badannya itu gede lah, dagingnya pun tebal. Pas nanya ini ternyata dia jelasin itu metode budidayanya, kenapa ikannya itu keren, metode budidayanya Bioflok. Sampai pada tahun 2022 akhir menjelang 2023 kita mulai uji coba di satu kolam ukuran diameter 3. Nah, awal mula kita budidaya ikan nila sistem Bioflok itu ternyata tidak semudah ya, karena kita belum basic dari perikanan. Nah, awal periode panen pertama ternyata kita gagal untuk budidaya ikan nila Bioflok. Salah satu penyebabnya beberapa hal ya, terutama mungkin para pembudidaya ikan, kita yang pertama harus mengenal dulu ikannya itu kayak gimana sifatnya, dari segi habitatnya, mungkin dari segi perilakunya seperti apa. Nah, kebetulan evaluasi kita waktu periode pertama budidaya ikan nila sistem Bioflok, kita sudah mengenal konsep pakannya harus proteinnya seperti apa. Terus berapa kali nyampe ke pengolahan airnya pun kita udah menguasai. Satu hal mungkin yang jadi kegagalan waktu periode pertama itu, ternyata setelah kita telusuri itu sumber anakannya, sumber benihnya yang tidak jelas. Makanya pas waktu itu hasil pas panennya itu tidak merata, ukurannya cenderung ke FCR-nya pun tinggi. Kenapa kita memilih Bioflok, nggak metode budidaya lain konvensional atau sistem ras? Kebetulan secara histori, balik lagi ke histori, di daerah saya di sini, lokasinya di Kabupaten Bandung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, ini tahun 90-an, tahun 2000-an menjadi salah satu tempat lumbung untuk budidaya ikan mas. Mungkin teman-teman dari KKP pernah dengar ikan mas Majalaya. Itu salah satu strain kita di daerah sini. Dulu tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu banyak pembudidaya di sini yang berbudidaya ikan nila, ikan mas, atau lele. Nah, hambatannya ternyata, salah satu hambatannya kenapa cenderung pembudidaya itu menurun produktivitasnya atau menghilang mungkin ya. Karena beberapa faktor. Yang pertama, di daerah saya ini alih fungsi lahan. Yang tadinya daerah kolam atau persawahan, kini menjadi daerah pemukiman. Yang kedua yang menjadi hambatan budidaya, pertama alih fungsi lahan, yang kedua itu dari kualitas air. Kualitas airnya banyak air limbah rumah tangga yang sekarang masuk ke kolam. Yang ketiga, faktor ketiga, ternyata ditelusuri faktor pemasaran yang paling utama.
Kalau dulu itu tahun 90-an, tahun 2000-an, ini daerah perikanan di sini lumayan untuk ikan mas Majalaya itu nyampe keluar, menyebar gitu hasil budidaya di sini. Nah, penyebab dari pemasaran itu menurun, ternyata salah satu faktornya itu karena kualitas dari ikannya tidak terjaga. Baik itu secara cara pemijahannya, SOP-nya mungkin, atau dari segi kualitas dagingnya yang kurang. Berkaca dari itu, kita dari Bioflokis mulai mengembangkan bioflok karena 3 faktor itu bisa teratasi. Yang pertama, alih fungsi lahan. Nah, lahan untuk bioflokis ini, bioflok, tidak terlalu memakan banyak lahan. Karena perbandingannya seperti ini. Kalau metode konvensional, rata-rata itu dari 1 meter kubik air itu hanya 10 ekor, 10-20 ekor. Tergantung debit airnya. Nah, untuk bioflok ini bisa dari 1 kubik itu bisa 75 ekor, 100-125 ekor. Makanya buat hambatan mungkin lahannya bisa diminimalisir dengan kolam yang kecil bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dari kualitas air, PR dari tadi, penyebab kemunduran budidaya di daerah kita. Nah, untuk kualitas air, ini di sistem bioflok itu bisa terjaga dengan catatan kita merawat airnya. Jadi sebelum kita berbudidaya, kita harus mengenal dulu gimana caranya merawat airnya nih, supaya layak ikan masuk ke dalam ke sana. Salah satunya beberapa metodenya, mungkin teman-teman para biofloker sudah mengetahui bagaimana cara pengaplikasian di air. Ini ada 2 metode ya. Metode pertama mungkin sebelum ikan masuk kita sudah di pengaplikasian kolam, beberapa bahan baku mungkin di dalamnya ada probiotik, ada molase dan lainnya, ada garam krosok. Itu beda-beda ya. Yang keduanya itu metode kedua itu setelah ikan masuk baru kita pengaplikasian pengolahan air. Kebetulan kita pakainya metode kedua. Kenapa metode kedua? Jadi sangat relevan di kita karena hubungannya mungkin karena kita pernah mengalami metode pertama, pengaplikasian dulu ikan baru masuk. Ternyata benih yang masuk ke kolam, ke airnya tadi tidak semuanya dalam kondisi baik. Efeknya misal ada ikan yang gugus, ada ikan yang berjamur, ada ikan yang kembung. Kita masukin tadi ke media pengaplikasian. Biasanya efeknya nanti faktor kematian di sananya atau mungkin merambah ke ikan yang lain yang sehat. Nah, untuk metode kedua dibilang kita lebih cocok buat di bioflokis ini karena ikan kita sebelum masuk ke air kita karantina dulu. Pertama karantina dulu, kedua mungkin di proses karantina ada nyisa nih 1, 2, 3 ekor yang benar-benar masih kurang layak atau kurang sehat, dimasukin ke air yang masih steril. Otomatis kelihatan ikan mana yang benar-benar dengan ciri-cirinya, mungkin salah satunya agresivitas atau tidak ada jamur secara visualnya atau tidak kembung, itu udah kelihatan. Baru nanti udah kelihatan 100% ikannya tidak bermasalah, barulah masuk metode kedua itu pengaplikasian. Itu dibilang kita aman untuk metode kedua. Saya referensiin buat teman-teman mana yang lebih cocoknya ya. Coba aja dulu karena berbagai metode gitu ya. Kata yang lain metode pertama lebih bagus, metode kedua lebih bagus. Itu tergantung kitanya, cara pelaksanaannya di lapangan seperti apa. Salah satu penunjang budidaya itu bisa berjalan terus secara kontinu itu kita harus memikirkan aspek pemasaran. Banyak teman-teman yang mulai aja dulu, nanti pas panen kelabakan. Banyak teman-teman. Beberapa teman-teman di kita, mitra dari kita, itu cenderung bangun kolam dulu, udah hasil panen biasanya agak kelabakan. Nah, makanya saran saya buat teman-teman yang mau memulai di bioflok ini, itu harus diperhitungkan antara kapasitas produksi dan kapasitas pemasaran. Itu harus balance. Jangan sampai kita menghitung hanya sebatas produksi, kita bisa keren nih, bisa nyampe berapa kintal, berapa ton. Tapi tidak, faktor penunjang pemasarannya tidak kita hitung. Saran saya mungkin mulai seminimal mungkin, biar nanti tidak kapok budidaya. Kemana pemasaran kita? Nah, kebetulan dari tahun 2002 itu kita dari coba kasih teman-teman, nyampe dari 1 kolam itu udah kita deteksi ternyata ini kualitas ikannya keren. Itu yang menjadi tolak ukur saya harus mengembangkan lebih lanjut buat kesini. Mulailah ke 14 kolam langsung dari sana, 14 kolam dengan catatan tadi pemasarannya mau kemana. Jadi sebelum membangun 14 kolam itu kita mulai deteksi pemasarannya mau kemana. Target pasar kita waktu itu kita ambilnya ada 3. Pertama untuk end user, ibu-ibu ya, ibu-ibu atau yang datang beli, kita settingan harganya di sana 35.000 nyampe 37.000 untuk ikan nila hitam. Yang keduanya target pasar kita itu buat pemancingan. Itu pemancingan keren, sekali belanja itu lumayan.
kintalan mungkin ya, karena untuk nila bioflok ini reviewnya sangat bagus para mancing mania ya, tingkat strike-nya itu cepat. Yang ketiga, target kita itu para bandar ya, bandar atau tengkulak atau pasar. Itu range harganya memang tidak terlalu tinggi di harganya, tapi minimalnya kita ada buangan kalau kapasitas produksi kita terlalu banyak atau massal produksinya. Harus jadi tolak ukur juga kita pemasaran mau kemana. Itu mungkin cara teman-teman target pasarnya kemana, susun dulu, baru membuat kolam, baru budidaya. Untuk aspek pemasaran ini yang paling keren sekarang di tahun 2025 itu efek kehadiran makan bergizi gratis atau MBG. Ini luar biasa teman-teman, yang benar-benar harus kita gaskeun, harus benar-benar kita maksimalin. Efek dari MBG itu banyak potensi pasar mungkin yang di dalamnya. Salah satunya ini buat teman-teman warga Taniling TV, ada di ikan. Itu permintaannya lumayan, kisaran di angka 3,5 kintal lah kalau hidup gitu ya. Terus kalau di pilet biasanya jadi 1,2 1,3 kilogram. Makanya potensi pasar seperti ini kita harus optimalin, bagaimana kita cara produksinya, bagaimana kita cara manajenya, ataupun bagaimana cara kita memasarkan dengan kualitas terbaik. Saran saya buat teman-teman mungkin yang mau bergerak di bidang perikanan, target pasarnya ke dapur MBG, itu salah satu yang kita lakukan itu dengan uji lab ya. Kebetulan ini ada salah satu yang sedang kita gerakan diferensiasi produk untuk di sektor perikanan ikan nila. Kita sedang mengembangkan ikan nila beromega, itu yang sedang kita gerakin. Alhamdulillah kita udah 2 kali berjalan uji lab, kerjasama kita dengan Lab Barma Unpad. Nah sekarang hasil uji lab kita kadar proteinnya 19,57, hampir 20% protein, dan kadar omega pun ada. Harapan saya yang pertama buat kita di Bioflokis, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat, bisa menjadi percontohan buat teman-teman untuk pembudidaya lain di sektor perikanan. Karena ini salah satu potensi besar menurut kita bergerak di sektor pangan, agropreneur gitu ya. Baik itu di ikan, di ayam, ataupun di pertanian, ini sangat potensial. Dengan kehadiran makan bergizi gratis, dengan kondisional sekarang, yang benar-benar sektor pangan itu lagi menjanjikan sekarang. Harapan mudah-mudahan teman-teman mungkin apapun yang mau dituju untuk sektor pertanian, peternakan, itu harus dicoba dulu aja. Jangan terlalu banyak berpikir ini gimana, dicoba aja dulu. Dengan kapasitas rendah mungkin uji cobanya, dengan tolak ukur kemana pemasarannya. Biar nanti teman-teman gak kapok. Karena dalam bisnis, gak semuanya untung, gak semuanya sukses. Banyak yang gagal, banyak yang gak sukses. Itu mungkin secara keuangan, benar itu rugi. Tapi teman-teman harus ingat, satu yang menjadi untung, itu pengalaman. Menjadi tolak ukur, kapasitas kita nyampe di mana. Jadi pengalaman, kegagalan kita gara-gara apa. Buat teman-teman seperti itu, harapan saya warga Taniling TV, just do it. Lakukan aja dulu, belajar pemasaran, bikin happy, terus seenak mungkin kita cara budidayanya, enjoy, bikin tambah di hobinya juga. Buat teman-teman yang tadi udah yakin nih mau memulai budidaya ikan nila atau ikan apa aja metode bioflok, kita kebetulan sudah bekerja sama dengan beberapa mitra, dengan beberapa BUMDes untuk pengembangan kolam dan mesinnya. Kita ada fasilitas ke sana, ataupun teman-teman yang mau belajar, mangga silakan datang ke lokasi kita, Bioflokis. Bisa cari di Google Map, atau bisa follow akun TikTok kita, Bioflokis. Namanya Bioflokis. Nanti bisa kita cek-cek di sana. Kita kebetulan ini di sini suka ada kunjungan-kunjungan dari teman-teman belajar gitu ya, sharing-sharing. Ataupun teman-teman yang butuh fasilitas kolam dan mesin. Karena kita ada satu mesin yang bikin sendiri di sini, dari kelompok bikin sendiri, itu mesin Supercharge. Kita Supercharge-nya bikin sendiri. Maka buat teman-teman bisa lihat aja di TikTok kita, di keranjang TikTok kita udah kita tempelin di sana. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.